Makanya jangan ragu kalau menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Jadi ustadz, jadikan Nabi sebagai contoh. Jadi pejabat, jadikan Nabi sebagai contoh. Jadi tentara, jadikan Nabi sebagai contoh. Jadi polisi, jadikan Nabi sebagai contoh. Jadi pedagang, jadikan Nabi sebagai contoh. Kalau Nabi sebagai contoh dalam kehidupannya, saudara, dalam segala hal, jangan terpengaruh dengan pemikiran liberal, pemikiran pluralisme, sekularisme, saudara. Jangan terpengaruh dengan itu semua, saudara. Sampai-sampai para sahabat pernah mengatakan, qad allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-hara'a. Masya Allah. Dulu Nabi mengajarkan kepada kami para sahabat tentang segala sesuatu, sampai urusan jamban kami diajarkan. Apa maksud urusan jamban? Masuk ke WC Nabi ajarin. Mau masuk ke dalam WC di luar baca doa apa? Cara masuk ke WC, kaki apa dulu yang mesti didahulukan? Begitu di dalam WC, apa yang boleh dikerjakan, apa yang nggak boleh dikerjakan? Bahkan bagaimana cara buang air besar, bagaimana cara buang air kecil, dicontohkan Nabi. Bukan itu saja, sampai istinjaknya, cepoknya diajarkan Nabi, saudara. Subhanallah. Setelah itu semua selesai, bagaimana cara keluar dari WC, Nabi ajarin. Kaki mana dulu didahulukan, saudara. Setelah sampai di luar WC, doa apa yang harus dibaca? Sahabat mengatakan, kami diajarkan tentang segala sesuatu, sampai urusan jamban kami diajarkan. Saudara, kalau urusan jamban saja diajarkan oleh Nabi, bagaimana urusan berumah tangga, bagaimana urusan bermasyarakat, bagaimana urusan berekonomi, bagaimana urusan berbangsa dan bernegara? Omong kosong. Kalau ada orang mengatakan sholat contoh Nabi, puasa contoh Nabi, zakat contoh Nabi, haji contoh Nabi, ekonomi nggak usah ikut Nabi, berbisnis nggak usah ikut Nabi, atur negara nggak usah ikut Nabi, omong kosong. Itu seperti itu namanya pemikiran sekuler. Alhamdulillah negara kita bukan negara sekuler. Alhamdulillah. Bersyukurnya jangan ragu-ragu. Alhamdulillah. Cuman kadang-kadang saya bingung. Kalau ditanya orang, Habib, Indonesia negara apa? Negara Islam bukan, negara sekuler bukan, negara kafir bukan, ya negara bukan. Ya, tapi mudah-mudahan ke depan nilai-nilai Islam makin ditegakkan di negeri kita. Mudah-mudahan siar-siar Islam makin tumbuh di negeri kita. Seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Alex Nurdin, bagaimana beliau ingin tunjukkan siar Islam di Palembang ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah Palembang ini bisa menjadi lokomotif daripada kejayaan Islam yang ada di negara Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Baik, udah berapa barusan rahasianya? Sekarang yang keempat. Dalam satu hadis lagi, Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, di mana Nabi menyatakan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Luar biasa, saudara. Kata Nabi, sumu tasihhu, puasalah kalian semua kayak umat Islam, niscaya kamu akan sehat. Ini sabda Nabi, saudara. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak mengucapkan apa-apa yang diucapkan dari hawa nafsunya, tapi apa-apa yang beliau ucapkan adalah merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Alhamdulillah. Sumu, kata Nabi, tasihu, puasalah kamu niscaya kamu sehat. Ternyata, saudara, belakangan ini para ahli medis berlomba untuk mengungkap apa manfaat
puasa bagi manusia. Subhanallah, yang muslimnya, yang non muslimnya rame-rame meneliti soal puasa, saudara. Akhirnya saudara, dalam beberapa konferensi internasional, dalam sejumlah seminar-seminar, muktamar internasional, saudara, disimpulkan ternyata puasa itu satu, saudara, itu bisa menjaga keseimbangan kolesterol. Dua, ternyata puasa itu bisa mengontrol kadar gula darah. Tiga, saudara, ternyata puasa itu, saudara, bisa menjaga stamina kesehatan ginjal, saudara. Ginjal itu bekerja selama 11 bulan tanpa henti, saudara. Begitu masuk bulan Ramadan, 1 bulan disuruh istirahat dari pagi sampai sore, saudara. Subhanallah. Jadi kalau orang-orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, keikhlasan kepada Allah, setiap tahun minimal 1 bulan di bulan Ramadan dia berpuasa. Apalagi ditambah dengan puasa sunnah, saudara. Puasa Senin Kemisnya dan puasa sunnah-sunnah yang lainnya, saudara. Niscaya ginjalnya akan sehat, saudara. Kita mau terhindar dari kegagalan ginjal, jangan tinggalkan puasa, saudara. Makanya Anda bisa lihat, bukan itu saja. Anda kalau ingin dioperasi oleh dokter operasi besar, dokter suruh puasa dulu, saudara. Kalau Anda tidak puasa, nggak berani dokter melakukan operasi besar, saudara. Nggak berani. Sebab kalau tanpa puasa tiba-tiba dilakukan operasi besar, itu darah bisa terpancar, saudara. Darah bisa terpancur, darah tidak bisa terkendali, bisa terjadi pendarahan. Orang yang dioperasi bisa kehabisan darah, bisa mati karenanya. Dan kalau ada orang coba-coba membedah daripada pasiennya tanpa diminta berpuasa, kecuali dalam keadaan sangat darurat, kecelakaan, saudara, itu dianggap, saudara, malah praktek. Itu dokter bisa kena sanksi oleh negara. Luar biasa. Puasa nggak sampai di situ. Jangankan untuk melakukan operasi, untuk memeriksa darah di laboratorium agar hasilnya lebih akurat, kita disuruh puasa, saudara. Disuruh puasa 10 jam. Begitu kita puasa 10 jam, besok darah kita diperiksa, hasilnya jauh lebih akurat dibandingkan orang yang tidak puasa, saudara. Nggak sampai di situ. Ada lagi yang menarik. Ternyata alam fauna dan flora juga kenal puasa, saudara. Perhatikan ayam betina yang sedang bertelur. Perhatikan kalau ayam betina sedang mengerami telurnya, saudara. Kalau dia sedang mengerami telurnya, ayam betina tidak makan, tidak minum. Anda berikan dedak, berikan beras, mereka tidak akan makan, saudara. Kenapa? Sebab nalurinya mendorong dia untuk berpuasa. Dengan dia berpuasa, suhu badannya akan meningkat, saudara. Kalau suhu badannya akan meningkat, maka panas suhu badan ayam betina tadi akan mampu untuk menetaskan telurnya, saudara. Subhanallah. Ternyata ayam mau cetak generasi penerus puasa. Tahu puasa manfaat? Ada manusia Allah kasih akal, ngaku Islam nggak puasa. Panasnya makin tinggi, dia punya suhunya, maka kulit-kulit lama akan terkelupas, saudara. Begitu kulit lama terkelupas, datanglah kulit baru yang lebih sensitif untuk mempertahankan kehidupannya. Subhanallah. Ulah. Subhanallah. Itu mereka berpuasa. Mereka enggak mengambil asupan makanan maupun minuman, saudara. Untuk apa? Dalam rangka untuk mendapatkan bunga yang bagus, bunga yang harum ketika musim berbunga tiba, saudara. Subhanallah. Flora dan fauna, saudara, puasa dapat manfaat dari puasa. Makanya jangan kaget kalau para ahli medis menyelidiki ada apa dengan puasa. Dan yang menariknya lagi, ternyata kali ini ditemukan oleh para ahli medis, saudara, puasa mampu untuk memperlambat pengeriputan kulit, saudara. Masya Allah. Orang yang rajin puasa, bukan hanya bulan Ramadan, ditambah lagi dengan puasa-puasa sunnah, mengeriputnya kulit lambat, saudara. Tapi yang malas puasa 40 tahun udah pada keriput. Tapi coba kalau yang rajin puasa, rajin ibadah, rajin berwudu, saudara,
kulitnya tetap kenceng. Jadi kalau kulit mau kenceng nggak usah ke salon, nggak usah operasi plastik saudara. Puasa sumu tasihu. Subhanallah. Saya tanya sekali lagi, kalau gitu puasanya umat Islam indah tidak? Bagus tidak? Manfaat tidak? Bangga tidak jadi orang Islam? Bersyukur tidak jadi orang Islam? Alhamdulillah Rabbil Alamin.